Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah ma'banduh. Ya kiram Bapak Ibu jemaah pengajian, wabil khusus ketua dan pengurus ranting Muhammadiyah Budak Payung dan seluruh tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya serta dan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ada 3 syafaat yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Walaupun terkadang hamba-hamba itu sendiri tidak mau mengambil kesempatan momen syafaat yang diberikan oleh Allah. Contoh, ketika kita berada di bulan Ramadan, Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Siapa yang disuruh berpuasa? Orang-orang yang beriman. Tapi nyatanya tidak sedikit orang yang beriman, dia dengan sengaja tidak berpuasa. Artinya dia tidak memperdulikan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat pun demikian. Allah berikan 3 kesempatan, Allah berikan 3 fasilitas agar kita nanti mendapatkan syafaat. Syafaat itu ada 3. Yang pertama, syafaat Allah diberikan kepada orang yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Minimal kita orang yang Islam, orang yang beriman, ketika kita taat dengan rukun Islam, minimal setiap sholat kita sudah baca sholawat. Betul? Minimal. Mungkin sambil jalan daripada ngapalkan lagu-lagu ikan dalam kolam. Halo Bu, sudah hafal ikan dalam kolam? Kita nyanyi dulu. Bila ingin berjumpa Nabi di hari kiamat, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Itu tugas kita, komunitas pengajian. Kalau ada lagu hit yang kira-kira menggiring kepada pikiran-pikiran yang sudah mulai aneh, ya liriknya diganti, dibelokkan, liriknya diganti, liriknya diperbaiki untuk tetap dalam koridor sebagai komunitas dakwah. Apalagi ini kebun dakwah luar biasa. Jadi syafaat yang pertama adalah diberikan kepada orang yang suka sholawat. Minimal kita yang sholat sudah membaca sholawat. Kalau orang yang senang sholawatan, ya perbaiki sholawatannya. Jangan sampai orang sholawatan malah merusak sholawat itu sendiri. Saya sering menyampaikan, sholawat itu ada 2 hal yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kebahagiaan, yang kedua adalah keharuan. Maka berhati-hatilah orang yang suka sholawat. Saya juga orang suka sholawat. Saya setiap Senin ada majelis sholawat. Kalau Bapak Ibu berkenan hadir, silakan ke tempat saya. Di Gedawang, perumahan Gedawang Pesona Asri. Setiap Senin ada sholawat. Kalau mau lengkap jam 5 datang, ada khotbah Quran. Saya puasa Pak, insya Allah ada buka bersama. Walaupun menunya hanya mie misalnya, insya Allah ada buka bersamanya. Malamnya baru sholawatan. Kita perbaiki sholawatan-sholawatan yang kira-kira merusak citra. Udah jelas isinya mengisahkan tentang keharuan, kesedihan, kok malah kita berjoget-joget misalnya. Berarti dia tidak tahu antara apa yang dia baca, yang dia renungi, dan dia ejawantahkan dalam perbuatan. Tapi intinya bagaimana kita memperbanyak sholawat. Saya tidak mau Pak sholawatan, perbanyak sholawat melalui sholat. Karena dalam sholat pasti ada sholawat. Mungkin tahajud, mungkin istikharah, mungkin duha dan lain sebagainya. Itu syafaat yang pertama.
Syafaat yang kedua adalah diberikan kepada orang-orang yang suka WA. Punya WA, Bu? Berbahagialah. Nih, bahwa punya WA nih. Syafaat yang kedua diberikan kepada orang-orang yang suka WA. Tapi WA versi Jawa, bukan WA versi Inggris. Apa itu WA versi Jawa? Waosan Al-Qur'an. Nggih. Napa, Bu? Waosan Al-Qur'an. Dalile cetha. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al yasabi. Waosan Al-Qur'an. Lah itu WA to? Waosan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sing diwaos akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Maka semakin sering, semakin banyak kita membaca Al-Quran, akan semakin sering, akan semakin banyak kita mendapatkan syafaat Allah. Amin Allahumma amin. Pak, saya tidak suka sholawatan. Silakan hadir di majelis saya setiap Kamis. Isinya adalah khotmil Quran jam 17. Saya Kamis puasa, Pak. Di tempat saya insya Allah sudah tak siapkan buka bersama. Ono ora ono sing teko, ono ora ono sing undang. Insya Allah walaupun sederhana sudah ada menu untuk buka bersama. Itulah. Jadi yang kedua syafaatnya adalah wawasan Al-Quran. Deling-eling ibu nggih, sering WA nggih. Sudah berapa kali WA-an setelah Idul Fitri? Berapa kali kata? Insya Allah silakan didadak di majelis saya. Jangan beritahu Pak saya mau ke tempat sampean. Jangan. Kalau jenengan beritahu Pak saya mau ke tempat sampean, tak siapkan. Santri-santri kumpul karena ada tamu. Betul. Kalau yang baik didadak. Tiba-tiba toko selonong. Pak mana katanya ada santri sepuh ngaji. Ya insya Allah maghrib isya subuh. Orang ketang 2 orang, 3 orang, 5 orang. Maghrib isya subuh. Saya bilangnya maghrib isya subuh. Insya Allah ada yang deres, ada yang ngaji Al-Quran. Sudah dari Idul Fitri sampai bulan ini sudah khataman yang ke-5. Minimal saya memberikan fasilitas kepada mereka untuk ngaji. Resikonya apa? Ya kopinya boros, gulanya boros. Lo santrinya sepuh-sepuh. Saya bikin pesantren namanya Pesantren Kasepuhan Semarang, gandeng karo Al-Firdros. Jadi kalau ibu-ibu udah tahu gula kopi di tempat saya boros, mau ngirim gula kopi silakan Bu. Ini ladang sedekah. Kemudian syafaat yang ketiga, mengambil intisari makna atau tafsir dari Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, mohon maaf, dikisahkan mereka pingin dibangkitkan kembali ke dunia. Untuk apa Bu? Mereka pingin dihidupkan sebentar. Untuk bersedekah. Fa'asaddaqa, untuk bersedekah. Saya buka kitab yang tidak lazim dipakai oleh orang NU. Saya buka kitab yang biasanya dipakai oleh Wahabi, yang biasanya dipakai oleh Salafi. Yaitu kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Biasanya dipakai oleh mereka. Persis dalam halaman 267, Pak, tulis Pak. Dalam halaman 267, sedekah untuk diri sendiri, sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan pendapat saya, itu pendapatnya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka bersedekahlah yang banyak, karena kalau kita sudah mati kita tidak bisa sedekah. Ini masih hidup semua Bu ya? Masih. Alhamdulillah masih hidup semua. Takutnya udah mati semua nih. Ini hantu atau apa? Kita masih hidup semua, masih berkesempatan sedekah. Maka perbanyaklah sedekah. Itulah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita nanti dimudahkan masuk surga, mendapat rahmatnya. Salah satunya sholawat, maca Quran, dan sedekah.